anak-anak, mari kita melakukan pembahasan latihan persiapan penilaian akhir semester ya. Diperhatikan cara-cara yang nanti saya berikan sehingga anak-anak bisa terbantu dalam memahami konsep materi yang akan diujikan. Yang pertama, ini bilangan berpangkat ya anak-anak ya. 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3, anak bisa menghitung 3 pangkat 4 itu berapa? 81 ya, kurang besar 9 kali 9 ini 81, 2 pangkat 3 ini 8, ini adalah 9, ini berapa? 3 pangkat 0 ingat ya, ini adalah 1. Udah tinggal jumlahkan saja anak. Ini kan 90 ya, jadi 90 ditambah berapa? Ditambah 12, hasilnya adalah 102. Nah, mudah sekali ya jawabannya ini. Lanjut nomor 2 anak. Kita lanjutkan nomor 2 adalah ini. Selembar kertas HVS dipotong menjadi 6 bagian sama besar ya. Berarti selembar kertas ini dipotong menjadi 6. Tiap-tiap bagian dipotong lagi menjadi 4, berarti nanti ada 24 tentu ya. Ada 24. Kemudian tiap-tiap bagian, nah ini dari 24 ini dipotong lagi menjadi 2. Berarti untuk satu kertas HVS ada 48. Sekarang banyaknya kertas kecil jika ada 5 ya sudah, berarti tinggal 48 dikalikan 5, ini 04, 20, 24. Hasilnya jawabannya adalah yang terakhir ya, 240. Selanjutnya anak-anak, diketahui Y pangkat 3 bilangan berpangkat sama dengan 164/61. Y pangkat 3 ini kita jadikan pecahan biasa, berarti 64 ditambah ini berarti 125 ditambah 64 kan begitu. Nah, ini bisa berubah. Y pangkat 3 ini saya jadikan berapa? 5 pangkat 3 itu kan 125, ini pangkat 3 itu kan 64. Nah, ini menjadi 5/4 pangkatkan 3. Nah, sehingga Y nya adalah 5/4. 5/4 mana jawabannya adalah ini. Kemudian kita lanjutkan nomor berikutnya anak-anak. Nah, ini ya hasil dari, nah ini akar 3 itu kan sebetulnya 3 pangkat setengah ya, dikalikan 3 ini pangkat 1/4 dikalikan 3 pangkat 2 per berapa? 2/3. Masih ingat ya bahwa ini sebetulnya adalah setengah ditambah 1/4 ditambah 2/3 kan, berarti 3. Nah, samakan saja, tinggal penjumlahan pecahan biasa. Ini kan 12, 2, 4, 8 itu kan 12 ya KPK nya, berarti ini 6, kemudian yang ini 3, yang ini 4, berarti 8, sehingga ini menjadi 3, ini pangkat 12, 17 ya, pangkat 17/12. 3 pangkat 17/12 jawabannya adalah yang C. Nomor berikutnya, nah mana yang merupakan bentuk akar? Jadi bentuk akar tuh yang tidak bisa disederhanakan ya. Nah, ini akar pangkat 3 dari 4, ini bentuk akar ini ya. Ini kan tidak bisa disederhanakan lagi, ini juga tidak bisa disederhanakan, tidak bisa. Nah, ini bentuk akar ya. Kalau ini, nah, perhatikan akar pangkat 3 dari 27, ini kan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3, ini kan artinya 3/3 kan 3, berarti ini bisa ya. Akar 25 anak tahu 5, berarti tidak. Akar 68 8, kemudian akar pangkat 4 dari 7 pangkat 4 ini kan 7 pangkat 4/4 atau 7, jadi ini bukan bentuk akar ya. Kemudian akar 16, nah, tentu anak-anak tahu ya 4. Akar 10.000 ini 100. Nah, ini perhatikan anak-anak, akar dari 5 pangkat 4 itu kan 5 pangkat 4, ini kan akar 2 ya. Nah, berarti kan sama dengan 5/2, ini bukan bentuk akar.
Sama, akar pangkat 3 dari 79 ini kan 79/3 atau 79/3, jadi bukan bentuk akar. Bukan. Akar 10, nah ini, kalau ini bentuk akar ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4 ya. Ya, pokoknya cari 1 dan ini yang ini ya, 1 dan 4 gitu ya. Baik anak-anak, perhatikan, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Saya gambar segitiganya anak-anak ya, perhatikan saya gambar. Jadi ini segitiganya, siku-siku di B, ini misalnya A, ini C, AB adalah 3 akar 2, kemudian BC nya 4. Ditanya AC, Pythagoras ya. Nah, maka AC kuadrat adalah apa? AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB nya berapa? 3 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Ini kan 9 ya. Akar 2 kuadrat 2 ditambah ini adalah 16. 9 kali 2 berapa? 18 ya. Nah, 18 ditambah 16. Jawabannya berapa? 20, 34 ya. 34. Sehingga AC adalah akar dari 34 ya. Jawabannya adalah B. Selanjutnya anak-anak, selanjutnya perhatikan. Nah ini disuruh merasionalkan bentuk pecahan. Tentu yang dimaksud ini penyebutnya ya, disuruh merasionalkan. Caranya bagaimana? 5 akar 10 ini dikalikan tentu dengan akar 10 akar 10 gitu. Nah, berarti menjadi 5 akar 10 akar 10 akar 10 kan 10. Ini kan kecoret ya, berarti akar 10/2. Jawabannya yang B. Lanjut nomor berikutnya, masih sama. Jadi ini disuruh merasionalkan 10, ini 4 dikurangi akar 11 ya. Tentu ini dikalikan dengan bentuk skalanya adalah 4 plus akar 11. Di sini 4 plus akar 11. Maka menjadi 10, 4 ditambah akar 11 dibagi, nah ini kan kalau dikalikan bentuk skalanya kan 16 dikurangi 11 ya, sehingga menjadi 10, 4 ditambah akar 11, nah ini kan 5. Nah kalau dicoret ketemunya adalah berapa? 2 dikalikan 4 plus akar 11. Jawabannya yang C. Nomor berikutnya anak-anak, salah satu bentuk akar. Nah, ini anak-anak harus terampil memfaktorkan ya. Jadi X kuadrat dikurangi 4X negatif 5 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, cari bilangan kalau dikalikan negatif 5, ini X. Tapi kalau nanti dijumlahkan negatif 4 ya, berarti ini 5, ini 1, ini negatif, ini positif gitu. Ini kalau di perkalian dalam perkalian luarnya ini kan 1x, ini kan min 5. Min 5 dengan 1 kan negatif 4. 1 dikalikan negatif 5 kan hasilnya negatif 5. Ini artinya x ditambah 1 0 atau x dikurangi 5 0. Berarti x-nya adalah negatif 1 atau x-nya 5. Jadi bisa ini. Nah, karena salah satu, oh ini hasilnya ya, hasilnya. Tapi bentuk akarnya ya sudah Anda cari aja. X negatif 5, X plus 1. Oh hasilnya adalah yang ini. Ya, hasilnya yang X negatif 5. Lanjutkan anak-anak. Nomor berikutnya, salah satu bentuk akar. Nah ini juga kita tinggal disuruh memfaktorkan lagi ya. 3x kuadrat ditambah 2x minus 8 sama dengan 0. Ini anak-anak caranya, ingat ya, ini Anda kalikan dulu. Nah ini kan kalau dikalikan kan nanti hasilnya berapa? Hasilnya kan negatif 24. Maka Anda cari kalau dikalikan nanti hasilnya adalah negatif 24. Tapi kalau dijumlahkan
hasilnya berapa? Hasilnya 2. Ketemunya berapa nanti? Ketemunya adalah 6 dan negatif 4 ya. Ini kalau dikalikan kan negatif 24, tapi kalau dijumlahkan kan 2. Nah udah, sekarang kalau udah kita pindah ya, kita tinggal begini saja anak-anak caranya memfaktorkan. Ini X ya, ini X, kemudian ini 6, ini 4, ini tadi plus, ini adalah minus. Nah sekarang karena di sini negatif 3, ini saja. Apa artinya ini? Ini pindah sana berarti 3x negatif 4, ini x, ini kan di bagian 2 hasilnya. Nah sudah hasilnya ini ya, 3x minus 4 dan x plus 2. Nah jawabannya adalah yang ini, x plus 2. Baik, kita lanjut pembahasan nomor berikutnya ya, nomor 11. Anak-anak perhatikan, X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat minus 8X minus 9 ini. Kalau kita kuadratkan, ini 0 anak-anak ya. Kalau dikalikan ketemunya minus 9, kalau dijumlahkan nanti ketemunya minus 8. Berarti ini dan 1 ya. Ini kalau dikalikan minus 9, ini kan 1, ini kan minus 9 ya, minus 9 dengan 1 dijumlahkan minus 8. Artinya apa? Artinya X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan berapa? 9. Karena X1 lebih dari X2, maka ini yang X1, ini yang X2 ya. Pertanyaannya adalah X1 dikurangi X2, berarti 9 dikurangi minus 1 sama dengan 9 tambah 1 hasilnya 10. Jawabannya yang A. Kita lanjut nomor berikutnya. Dengan menggunakan rumus ABC, nah ini udah betul ya. Dengan menggunakan rumus ABC, tentukanlah akar dari persamaan ini. Anak-anak masih ingat rumus ABC apa? Rumus ABC itu kan X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya, 2A. Oke, sekarang kita masukkan aja anak-anak ya. Tentu ini X1 X2 ya, X1 X2 nanti adalah minus B, B nya kan ini berarti minus 3 plus minus akar ya toh? B berarti minus 3 kuadrat nanti 9 min 4 dikalikan A nya 2, C nya adalah minus 3 ya, nanti dibagi dengan 2 dikalikan 2. Nah ini berapa? Ini kan 3 plus minus akar berapa? Min berarti plus ya, 8 24 dengan 9 kan 33. Nah nanti per 4 jawabannya itu, jadi 3 plus minus akar 33 per 4, jawabannya adalah ini ya, D. Perhatikan anak-anak, untuk menyelesaikan nomor ini caranya, ini disuruh membuat persamaan kuadrat yang akarnya adalah 3x1 3x2. Gunakan rumus perkalian dan penjumlahan anak-anak. Gunakan rumusnya bagaimana? Rumusnya ini kan X1 kalau ditambah X2 rumus kan min B per A, min dalam kurung min 6 per A nya 1 berarti 6 ya toh? Kemudian X1 kalau dikalikan X2 hasilnya berapa? Hasilnya C per A, C nya adalah 5 per 1, hasilnya adalah 5. Nah X1 X2 udah ditemukan. Sekarang kita disuruh membuat persamaan yang dimana alfanya ya, alfanya itu 3x1 lalu betanya adalah 3x2. Nah sekarang kalau alfa ditambah beta, alfa ditambah beta kan berarti ya, saya hapus, berarti kan ini sama dengan 3x1 ditambah 3x2, berarti 3 dalam kurung x1 ditambah x2. Jawabannya berapa? 3 dikali 6 berarti sama dengan 18 ya.
mudah, sekarang tinggal masukkan aja. Rumusnya adalah apa? Adalah X kuadrat minus alfa plus beta X, nah kemudian ditambah alfa beta, penjumlahan perkaliannya, sehingga sama dengan X kuadrat minus alfa plus beta. Ini tadi ketahuinya ini berapa ini? 18 ya, alfa plus betanya 18X, kemudian alfa kali beta 45. Nah jawabannya ini adalah ini ya. Bila X1 X2 adalah akar persamaan dari ini, hasil dari ya ini mudah sekali, lebih mudah dari tadi ya. X1 ditambah X2, jangan mencari, jangan difaktorkan, nanti lama. Gunakan aja rumus min B per A. Berarti berapa sisi aja ya? Min dalam kurung minus B nya kan A-nya kan jika panjang sisi AC 6P, kemudian BD P plus 14, luasnya 96, panjang sisi belah ketupat. Belah ketupat itu kan rumusnya apa? Rumusnya kan AC dikalikan BD dibagi 2, ini kan luas. Sekarang AC nya saya masukkan adalah 6P dikalikan P plus 14. Nanti kalau ini saya bagi 2 harus ketemu 96. Ini cara menyelesaikan ini kalau tak coret. Nah begitu ya. Maka nanti akan meninggalkan P dalam kurung P plus 14. Ini kalau tak coret hasilnya berapa? 1 16 ya. Ini nanti dibagi 2 sehingga diperoleh hasil P dikalikan P ditambah 14 sama dengan ini kan 32 ya kan, berarti P kuadrat ditambah 14P. Ini kalau saya pindah kan begini ya, berarti P sama dengan 0, ini berapa ini? 16 dan 2 ya, 16 dan 2 positif, berarti di sini P ini yang positif, ini yang negatif. Artinya apa? Artinya P-nya sama dengan 2 atau P-nya sama dengan negatif. Nah, yang negatif 16 kan tidak mungkin. Mengapa? Karena ini untuk menentukan satuan jarak itu kan tidak mungkin negatif. Berarti ini P-nya 2. Nah, kalau P-nya 2, maka AC berarti berapa? 2 dikalikan P-nya berarti 12 kan. Kalau 12 berarti ini 6, ini 6 ya, 12. Kemudian kalau ini 2 ditambah 14 kan 16, berarti ini 8, ini 8. Nah Pythagoras berarti ini 10 ya, maka panjang sisi adalah 10. Perhatikan, sebuah taman berbentuk persegi panjang bila keliling taman 40 meter, luas tamannya 96 meter, maka ukuran panjang lebarnya berapa? Perhatikan ya, jadi kalau kelilingnya ini sama dengan 40, nah tentu panjang ditambah lebarnya kan separuhnya ya, masih 20. Kalau P ditambah L 20 berarti panjangnya berapa? Ya 20 dikurangi L, gitu saja ya. Nah sekarang perhatikan, jadi misalnya ini tamannya ya, ini adalah lebarnya, maka panjangnya adalah 20 dikurangi L ya, karena panjang ditambah lebar ini 20. Nah sekarang perhatikan, luasnya kan 96 ya, luas sama dengan 96, padahal luas kan panjang tambah lebar, dimana panjangnya kan ini 20 dikurangi lebar ya, ini panjangnya. Nanti kalau dikalikan dengan lebarnya hasilnya kan 96 anak-anak, maka 20L dikurangi L kuadrat kan sama dengan 96. Ini saya pindah di sini ya, jadi 20 L min L kuadrat minus 96 kan sama dengan 0 gitu. Ini kalau saya
kalikan dengan negatif 1 ya untuk mencari L nya, kan L kuadrat negatif 2L ditambah 96 kan sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan saja. Kalau kita faktorkan kan ini L. Nah, kalau dikalikan berapa? 96 dijumlahkan negatif 20 ya, tambah berapa? 12 dan 8 ya. Nah, ini kalau dikalikan kan positif, dan kalau ini dijumlahkan kan ketemunya negatif 20, sehingga L nya 12 atau L nya 8. Nah, tentu karena lebar itu lebih pendek maka L nya 8 ya. Jadi nah ini kan salah satu ya, panjang lebarnya udah ketemu ini. Nah, jika L nya sama dengan 8 maka panjangnya kan 20 dikurangi ini, 20 dikurangi 8 hasilnya 12 ya kan, sama dengan ini. Kita lanjut nomor berikutnya anak-anak. Ini perhatikan, sebuah fungsi kuadrat dinyatakan dengan fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3 dikalikan 5x min 5. Tentukan nilai AB siswa. Ini mudah sekali ya, mudah sekali nih. Jadi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah berapa? 15x min 12 ya sudah toh. Berarti ini A nya berapa? 2 ya toh. B nya 15, C nya negatif 12. Jawabannya yang ini ya. Lanjut dengan nomor berikutnya. Ini sebuah fungsi ditulis dengan rumus 2x ya. Sebuah fungsi ditulis dengan rumus ini fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x minus 9. Sekarang x nya negatif 2, negatif 2 ya sudah toh, 2 dikalikan negatif 2 kuadrat, 3 dikalikan negatif 2. Nah, berarti ini kan 4 berarti 8, ini kan negatif 6 negatif 9 ya kan, berarti sama dengan berapa? Ini kan 8 dikurangi negatif berapa? 15 ya, hasilnya adalah negatif 7 ya, jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Sebuah rumus fungsi kuadrat jika y sama dengan e kuadrat digeser ke bawah, maka ini mudah sekali ya. Jadi kalau ini kalau misalkan ini begini, ini kan e kuadrat kan begini ya. Ini kan nempel sini ya, nempel ini kan e kuadrat, y sama dengan e kuadrat ini ya. Maka kalau digeser ke bawah nanti kan menjadi begini nih, geser ke bawah 4 satuan, nah, berarti kan begini. Nah, berarti ini 4 ya, rumusnya tinggal y sama dengan e kuadrat, nah negatif 4 gitu. Kalau nanti digeser ke atas, nah geser ke atas misalnya begini, nah geser ke atas ini ya, misalnya ini 3 begitu, ini sumbu x ya, ini sumbu y ya, maka y menjadi berapa? E kuadrat ditambah 3. Kalau nanti gesernya ke, nah perhatikan ini kiri misalnya saja, nah kiri misalnya ini nempel sini ya, ini misalnya jaraknya di sini 2 begitu. Nah, karena di sini negatif maka nanti menjadi begini, y sama dengan x ditambah 2 kuadrat ya. Ini kan kalau dikeluarkan negatif ini ya. Kemudian kalau nanti gesernya begini, nah misalnya di sini angkanya berapa ya, 3 begitu, ini nempel, maka nanti ini menjadi gimana, y sama dengan x minus 3. Nah, jadi begitu ya, geser ke kanan ini begini, geser ke kiri begini, geser ke atas positif, geser. Nah berarti ini jawabannya kemana ini? Ke bawah berarti yang ini ya. Nah kita lanjutkan. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x kuadrat. Nilai A yang mungkin, perhatikan kan fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x minus 1.
ya, FA-nya sama dengan 3. Berarti kalau FA kan sama dengan 3A kuadrat ditambah 4A minus 1. Nah, ini harus sama dengan 3. Artinya apa? Artinya begini kan, berarti 3A kuadrat ditambah 4A minus, nah, ini saya pindah sini langsung saja ya, minus 1 minus 3 berarti kan begini, ini sama dengan 0. Ini saja. Nah, berarti ini sama dengan 0, ini 3A, ini A, ini 2 ya, ini plus, minus ya. Ini kan kalau dikalikan 6 negatif 2, 6 negatif 2 kan positif 4, negatif 2 positif kan negatif 4 gitu. Artinya apa? Artinya 3A nya negatif 2 sama dengan 0, berarti 3A nya sama dengan 2, A nya sama dengan 2 per 3 ya. Atau A sama dengan, ini pindah sana saja, A sama dengan negatif 2 kan. Nah, berarti kalau tidak ini ya ini, jawabannya adalah ini. Nah ya, begitu. Masih ada enggak? Kita cek. Oh, udah habis ya. Begitu anak-anak pembahasan nomor 1 sampai nomor 20. Mudah-mudahan bisa dipahami ini untuk kesiapan belajar Anda dalam menghadapi penilaian akhir semester. Terima kasih, sukses selalu untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar ya.